Saw you walking in the street one day. It was a Sunday. You had flowers in your hand. You were dancing with your headphones on, didn't care that everyone was watching you were moving to the beat, cause it's swerving in the street. Hai guys, namaku Nadia. Welcome and welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan kasih tutorial gimana cara bikin round tote bag atau tote bag yang bentuknya lingkaran. Seperti yang kalian lihat di awal, aku bikin tote bag ini agak besar ukurannya, muat untuk beberapa baju dan juga bawa gadget-gadget kalian. Karena menurut aku, in my personal opinion, tote bag di luar sana kurang besar ukurannya. Jadi aku mutusin untuk bikin tote bag sendiri sesuai dengan ukuran yang aku mau dan aku hias biar tote bagnya jadi kayak aku banget. Sebelum ke tutorialnya, kalau kalian suka dengan video DIY atau video jahit-menjahit, jangan lupa subscribe ke channel aku. Gampang banget caranya, tinggal klik subscribe button di bawah. Dan juga jangan lupa turn on your notification bell. Jadi kalau aku upload video baru, kalian akan langsung ternotifikasi. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton. Oke, now without further ado, let's go to the tutorial. Jadi untuk bikin tas kali ini, yang kalian perlukan adalah kain kanvas. Kebetulan di sini aku ada dua, karena mau aku mix ya, yang bermotif dan yang polos. Nah ini tuh optional banget, terserah kalian mau pilih polos, full polos atau full motif atau mau dicampur kayak aku. Pokoknya bebas kreasi kalian. Nah kalau kalian bingung mau beli kain kanvas di mana, aku belinya juga online di Tokopedia. Atau bisa kalian search langsung di Shopee, di Tokopedia, atau di e-commerce lain, kain kanvas, pasti banyak banget pilihannya. Itu linknya akan aku taruh di bawah. Next, yang kalian butuhkan adalah resleting. Nah, ini aku ambil resletingnya gigi besar, yang kayak resleting jaket, atau ini emang resleting jaket sih, cuma nanti di bawahnya akan kita tutup, jadi nggak bisa dibuka-buka. Nah ini aku juga belinya online di Tokopedia. Kalau mau di search di e-commerce lain, cari aja resleting Fishlon. Ini yang aku pakai, ini aku ambil yang 60 cm. Oke, karena aku mau bikin tasnya bentuknya lingkaran atau bundar, aku prefer untuk bikin pola ya. Nih, ini diameternya 47 cm aku bikinnya. Sebenarnya awalnya 50, cuman ternyata kayak kegedean, terus kalau 40 kekecilan, jadi kayak mau ambil ya udahlah 45, 46, 47, itu kayaknya ukuran yang pas. Nah ini nanti dipotong di kain utama sebanyak 2 kali. Terus pola selanjutnya yang kalian butuhkan adalah ada 2 pola persegi panjang. Nih seperti ini, ada 2 pola persegi panjang. Nah ini 2 ini adalah buat yang nyatuin depan dan belakangnya. Yang pertama adalah 60 cm. Ini untuk tempat resletingnya, jadi panjangnya yang pertama itu sesuai dengan panjang resleting kalian. Nah terus yang kedua itu tinggal kalian bikin sisanya. Kalau udah ukur 60 cm, nah ini sisa bawahnya tinggal kalian ukur jadi badan yang kedua atau sambungan yang kedua. Nah ini kebetulan aku dapatnya panjangnya 85 cm dan ini akan aku gunting di kain kanvas yang polos. Nah kalau kalian mau coba di rumah untuk bikin tas kayak gini dengan diameter yang sama 45 cm sampai 47 cm, kain yang kalian butuhkan itu 3 meter kalau nggak dicampur ya. Jadi misalnya kalau mau kain motif aja beli ini 3 meter, atau kalian kalau mau polos aja beli yang polos 3 meter. Kalau mau digabung, kain utamanya beli 2 meter, kain pasangannya cukup beli 1 meter. Oke, without further ado, kita langsung kerjain aja. Di awal aku lupa bilang, kalau misalnya tempat resletingnya itu harusnya dibagi 2 lagi. Jadi kan tadi awalnya segini ya, aku kasih lihatnya kan cuman persegi panjang begini aja, tapi aku lupa untuk masang resleting kan harus dibelah ya. Nah ini polanya yang untuk tempat resleting aja ya, ini dibagi 2 lagi. Gini. Nah kalau aku untuk penghubung depan dan belakangnya itu aku bikin lebarnya itu
10 cm. Nah, kalian kalau mau bikin lebih lebar lagi bisa bikin antara 12 sampai 15 cm. Tapi kayaknya kalau di atas itu udah terlalu besar ya. Dan jangan lupa nanti kalau mau dipotong dikasih kampuh atau seam allowance-nya 1 cm sampai 2 cm. Oke. Oke, ini part tasnya udah aku potong semua. Nah, yang di awal aku lupa bilang lagi, maafin udah pelupa. Ada bikin strapnya. Kebetulan strapnya ini aku pakai yang kain bermotif ya, biar sama bagian badannya. Tuh, ini dipotong 2 lembar, lebarnya 3 cm, dan panjangnya aku bikin 70 cm. Dipotong 2 kali, jadi 4 lembar. Jadi 4 lembar. Nah, di sini aku juga ada kain organza atau organdi. Ini nanti mau aku bikin kayak hiasan gitu di bagian strapnya sama di bagian keliling badannya. Nanti aku mau bikin kayak frill kerut gitu. Nah, ini juga kalian optional ya. Nah, dari semua part ini yang udah digunting karena kainnya kanvas agak mudah fraying ya, atau kainnya lepas-lepas gitu di pinggirannya. Sekarang kita mau diobras dulu. Kalau kalian di rumah punya mesin obras, bisa diobras part-part ini. Ataupun kalau nggak punya mesin obras, kalian bisa pakai zigzag stitch yang ada di portable kalian. Oke, sekarang part-part ini kita obras dulu. Kalau untuk yang lingkaran harus hati-hati dan pelan-pelan banget, karena ini kan diobras bisa kepotong ya, takutnya jadi peyang-peyang gitu, jadi benar-benar harus pelan-pelan. Untuk bikin kerutnya, aku potong kain organza selebar 5 cm dan kainnya dilipat 2. Panjangnya itu ngikutin dengan diameter tasnya dikali 2. Oke, ini setelah organzanya dipotong, akan kita kerut dulu. Untuk bikin kerutan, setting mesin kalian, stitch width dan stitch length-nya yang paling besar dan paling panjang. Terus tinggal kalian jahit lurus, asal juga nggak apa-apa, sepanjang kain yang mau dikerut. Kalau kalian kelihatan, ini ada 2 line jahitan, gunanya kalau jahitan pertama putus pas ditarik, masih ada cadangannya. Jadi harus selalu bikin 2 jahitan. Nah, yang ditarik hanya benang atas aja ya, dua-duanya. Tariknya pelan-pelan, jangan sampai putus, dan sambil ditarik sambil dirapikan hasil kerutnya supaya rata sampai belakang. Hasilnya kayak gini nih kalau udah selesai. Lucu kan? Sekarang saatnya kita pasang resleting. Gimana caranya bedain bagian baik resleting dengan bagian buruknya? Nah, kalau bagian baik ada tarikan di kepalanya. Nah, cara masangnya gampang banget, yaitu tinggal taruh bagian baik resleting ketemu dengan bagian baik si kain. Terus tinggal kita jahit. Nah, sebelum jahit resleting, aku tuh mau kasih tahu kalau untuk jahit resleting ada sepatu khusus. Sepatunya kayak gini. Biasanya udah dapet kalau kalian beli mesin. Udah di satu paket. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa cari di e-commerce kayak di Shopee atau di Tokopedia. Tinggal search aja sepatu mesin resleting. Nanti keluarnya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sepatu mesin yang standar, yang biasa untuk jahit biasa, kayak yang ini. Jadi tuh kelihatan kan ya bedanya. Sepatu biasa, ini sepatu mesin untuk jahit resleting. Buat kalian mau tahu cara ganti sepatunya, ini kan biasanya udah nempel di sini ya. Ini di belakang, biasanya ada tuasnya, tinggal kalian pencet, tuh jatuh dia. Terus udah. Karena resleting ini ada 2 tempat, kiri dan kanan. Jadi tergantung mau pasangnya resleting mana dulu, bisa kiri dulu, bisa kanan dulu. Kalau misalnya mau yang kanan, taruh barnya di kanan, terus di itu, nih ya, itu udah. Misalnya kalau terus udah gitu mau jahit yang kiri, tinggal lepasin, pindahin ke yang kiri. Nah, udah gitu. Gampang kan? Kita mau jahit bagian kanannya dulu. Nah, sepatunya itu diletakin di bagian kiri, jadi kayak kebalikannya gitu. Mulai jahit resleting itu harus selalu dari tengah ya, atau dari bawah kepala resleting.
Terus tinggal kalian letakin sepatunya menempel dengan gigi resleting. Ini aku mau ngasih tahu kenapa kita mulai jahitnya dari tengah. Kalau kita mulai jahitnya dari atas, ini tuh bakal miring gitu karena kesangkut sama kepalanya. Jadi kita mulai dari dulu, supaya udah secure. Ini ya kita turunin. Kepalanya kita turunin, gak usah banyak-banyak. Nah, baru kita jahit lagi. Setelah kayak gini kan ini jadi lurus nih, baru kita jahit lagi sisinya. Untuk sebelahnya sama persis caranya, bagian baik resleting ketemu dengan bagian baik kain. Nah, sekarang karena jahitnya dari sisi kiri, sepatunya kita ganti ke kanan. Ingat ya, selalu kebalikannya. Dan mulai jahitnya juga dari bawah kepala resleting atau dari tengah. Selanjutnya juga sama persis, kepalanya diturunin dulu sedikit, baru dilanjut jahit. Jadi deh, resletingnya udah bisa turun naik. Sekarang kita mau assemble bagian badan tasnya. Jadi si bundar 2 ini digabung sama bagian yang bawahnya. Letakin salah satu bagian baik badan tas, terus posisikan sisi jahitan raffle ke sisi badan tas. Terus dijepit lagi sama penyambung tas yang bagian bawah. Jadi si raffle-nya kayak di sandwich gitu antara badan tas sama penyambungnya. Oke, ini udah aku sambung jadinya. Sekarang kita akan bikin talinya. Karena aku mau pakai raffle juga, ini udah aku coba. Nanti bakalan jadinya nih kayak gini. Nih, bakalan jadinya kayak gini. Sama caranya, tinggal dijepit aja raffle-nya sama kain buat talinya. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai raffle, ya udah tinggal dijahit, terus udah deh, tinggal dibalik. Oke, setelah dijahit satu sisi, jadi kayak gini ya. Terus untuk nutup sisi satunya, aku akan top stitch aja. Jadi, dilipat seukuran obrasan atas dan bawahnya. Terus tinggal kita jahit dari atas atau kita top stitch. Usahakan sedekat mungkin dengan sisinya ya. Supaya sama dan rapi, jadi sisi satunya juga kita top stitch, dan juga untuk mastiin raffle-nya stay in place. Ini udah jadi tali tasnya, tuh. Nih, sengaja aku kasih frillnya di satu sisi aja. Jadi kalau misalnya nanti dipasang, terus pas dipakai kan nindih gini ya biasanya kalau strapnya. Terus jadinya tuh kelihatan kiri kanan. Sekarang udah selesai semua part-partnya. Ini semua kita satuin. Ini udah tinggal last step. Kalau semua udah disatuin, pasti udah selesai. Karena banyak yang perlu kita satuin dan akan jadi tebel, nah si raffle ini akan aku jujur dulu untuk mastiin nggak akan gerak kemana-mana. Setelah raffle dijujur, next kita pasang dulu strapnya. Ini aku ukur dari paling ujung tas, kira-kira 15-20 cm ke arah tengah. Tapi aku ambilnya 19 cm, terus ditandain. Kalau kalian pakai raffle kayak aku, perhatiin arah raffle-nya ya pas masang mau hadap kemana. Nah, kalau aku tuh maunya hadap ke depan. Jadi kalian bisa coba-coba dulu sampai sesuai dengan keinginan. Kalau polos aja, bisa langsung dipasang. Asal perhatiin biar strapnya nggak melintir. Strapnya udah aku jahit ya ini, supaya nggak gerak-gerak lagi, karena aku udah yakin sama letaknya. Terus sekarang tasnya kita balik keluar lagi, karena bagian resletingnya mau dipasang. Nah, jangan lupa strapnya harus masuk ke dalam ya. Last step, tinggal pasang bagian resletingnya nih. Ini dimulai dari buntut dulu ya, disambung ke penghubung yang bawah. Setelah bagian buntut dijahit,
baru kita lanjut sambung sampai bagian resletingnya satu sisi kepasang. Akan ketemu bagian buntut lagi di ujung satunya. Nah, ini disambungnya sampai situ dulu ya. Sebelum ngelanjutin pasang sisi resleting satunya, lebih baik resletingnya dibuka dulu. Tujuannya supaya gampang untuk membalik tas ini nantinya dan tidak perlu menyisakan jahitan untuk membalik. Jadi kita bisa sambung dengan mesin sampai ketutup semua. Tasnya jadi deh udah. Nah, ini tinggal kita balik. Terus, tara, udah bisa dipakai dan ukurannya juga sesuai sama yang aku mau. Lucu nggak sih? Only see us in our dreams, I'm outside. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams, I'm outside. I'll drive, you pick the station. Sunrise, no destination. No lie, I've been so patient, like winter waiting for June. I'm